Saya sudah mengecek data pasien, saya sudah mengeksplorasi diri saya sudah menganalisis kekuatan dengan kelemahan saya, dan saya mempersiapkan alat, dan saya sudah cuci tangan, dan saya siap bertemu dengan pasien. Selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Irfan. Boleh saya lihat gelang tangannya? Oh ya. Ya, dengan Mas Irfan ya. Perkenalkan Mas, saya Pranilu, saya bekerja di Bangsal ini pada pukul 7 sampai 2 siang. Di sini saya akan melakukan suatu pertanyaan untuk mengkaji tentang kedaruratan ya Mas ya. Sebelumnya Mas telah mengalami suatu bencana COVID ya Mas ya pada kali ini. Ya, baik. Kalau begitu nanti tujuan pertemuan kali ini untuk mengetahui apakah Anda mengalami kecemasan pada wabah bencana ini ya Mas ya. Lalu untuk topik pertemuan ini kita akan membahas permasalahan COVID dan apakah Mas bersedia? Ya, saya bersedia. Kalau begitu untuk waktunya sekitar 10 menit, apakah ada yang tanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu untuk temannya di sini, apakah Mas bersedia? Iya. Ya, kalau begitu saya mulai ya Mas ya. Tutup tirai. Lalu yang pertama, cek keamanan. Apakah pasien bahaya mungkin terjadi? Tidak ada. Lalu apakah bisa berjalan ke tempat yang aman? Mas, apakah Mas bisa berjalan ke tempat yang aman? Bisa. Bisa. Oh ya, bisa. Lalu apakah sekarang merasa aman? Ya, saya kira sih aman. Aman ya. Lalu yang kedua, cek kebutuhan dasar pasien. Lihat apakah seseorang membutuhkan pertolongan pertama. Untuk saat ini tidak ada pertolongan pertama, hanya saja masker dan hand sanitizer. Lalu adakah yang membutuhkan perhatian khusus? Untuk saat ini pasien tidak membutuhkan perhatian khusus, hanya saja pasien tampak agak cemas. Selanjutnya pahami perawat. Pasien tidak membutuhkan kebutuhan yang urgent. Selanjutnya untuk apakah Mas bisa bergerak bebas? Iya. Bisa. Lalu apakah bagian kepala ada yang nyeri? Tidak ada. Tidak ada. Bagian tangan apakah mengalami keletihan atau kaki mengalami keletihan? Tidak. Apakah ada yang bergetar di bagian tubuh? Tidak ada. Lalu apakah Mas mengalami hilang nafsu makan? Tidak. Tidak. Apakah ada yang nyeri di sekujur tubuh? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Untuk saat ini apakah Mas cemas? Ya, sedikit. Ya. Apakah Mas takut? Iya. Apakah Mas merasa bersalah? Tidak. Apakah Mas merasa malu? Malu mungkin tidak. Lalu apakah Mas merasa marah? Sedikit. Sedikit. Apakah Mas merasa sensitif terhadap virus? Ada informasi virus? Tidak. Tidak. Lalu di sini saya akan membantu Mas untuk mengatasi hal-hal yang Mas alami ya, begitu. Lalu yang kedua, listen, yaitu dekati seseorang yang membutuhkan dukungan. Dekati dengan respect dan sesuai dengan norma yang berlaku. Apakah ada yang bisa saya bantu Mas? Mungkin tidak. Tidak ada. Mas di sini sudah nyaman untuk berbicara? Ya, nyaman. Ya. Untuk posisinya sudah nyaman? Ya. Baik. Yang kedua, tanyakan kebutuhan dan fokusnya saat ini.
apakah ada yang dibutuhkan? Ya mungkin masker Mbak. Ada lagi? Sama itu apa? Hand sanitizer. Oh iya. Lalu untuk kegiatan saat ini kita memfokuskan untuk kebersihan ya Mas ya, untuk menjaga pola hidup sehat dan kebersihan dari individu. Itu. Lalu Mas tetap rileks aja dengan wabah ini. Jika kita mengikuti peraturan yang ada di pemerintah, kita akan aman-aman saja. Dan untuk keluar itu kita bisa menggunakan masker dan selalu melakukan cuci tangan ya Mas ya. Iya. Lalu yang sangat penting saat ini harus ada jaga jarak ya Mas ya, hindari kerumunan gitu. Lalu Mas jangan terlalu itu ya, memikirkan tentang masalah ini, bencana ini, karena kita yakin bencana ini akan segera selesai. Iya. Begitu ya. Lalu apakah Mas mau menceritakan yang terjadi? Mungkin tidak. Tidak. Seperti di desa sudah melakukan apa kayak gitu? Kalau kayak seperti di sini sih Mbak, itu kan udah ya. Kalau ada orang yang mau masuk kan diwajibkan untuk cuci tangan, dan sama ini kan disemprot pakai cairan disinfektan itu lah. Oh ya. Tetapi kalau di luar, apakah Mas merasa takut? Ya rasa takut sih ada Mbak, Masih tapi nggak begitu sih. Oh ya, begitu ya. Baik Mas, untuk mengatasi kecemasan Mas tadi kan Mas merasa cemas ya, merasa takut, bisa tarik nafas panjang. Masih ingat kita kemarin? Ya. Ya, bisa tarik nafas Mas, keluarkan dari mulut. Ya, lagi Mas, keluarkan dari mulut. Baik, kalau begitu apakah sudah tenang Mas? Nah, begitu, baik Mas. Yang ketiga itu link, bantu pasien memahami kebutuhan dasar, cara mengakses. Untuk hubungan tetap terjalin, lalu bantu pasien menemukan mekanisme coping. Apakah Anda membutuhkan masker lagi Mas? Dan hand sanitizer? Mungkin sudah ada sih. Sudah ada. Baik. Lalu apakah ada saudara atau teman yang mungkin dekat dengan Anda? Ada. Ada. Lalu apakah Anda ingin mendiskusikan masalah ini dengan seseorang yang Anda percaya? Ya mungkin. Iya. Iya. Baik. Lalu apakah ada aktivitas yang dapat mengurangi kecemasan Anda? Ya ada. Ada. Seperti bernyanyi atau? Ya kayak kemarin Mbak. Oh, bernyanyi. Sama sih ya. Oh ya, bernyanyi, bermain gitar gitu ya. Baik. Lalu untuk mengatasi hal ini, kan kalau di rumah saja mungkin ada yang bosan ya Mas ya. Baik, kalau begitu untuk mengatasi cemas, Anda bisa melakukan tarik nafas panjang yang pertama. Yang kedua, bisa bermain musik agar tidak bosan ya. Begitu. Lalu Anda itu mempunyai beberapa masalah kan dulu-dulu. Nah, itu bisa diaplikasikan sekarang, seperti Anda tetap tenang, Anda bisa bercerita dengan orang terdekat kayak gitu. Dan jika itu dilalui, maka akan untuk cemas dan stres Mas itu bisa teratasi gitu ya Mas ya. Lalu Anda bisa membayangkan sesuatu yang indah-indah ya Mas ya, seperti saat bersama
dengan orang yang terdekat gitu ya Mas ya. Lalu apakah Anda sudah beristirahat dengan cukup? Sudah, karena itu penting ya Mas ya. Ya, lalu Anda bisa mencari informasi atau update mengenai COVID ini melalui HP ya Mas ya, melalui Google atau melalui televisi mungkin atau melalui radio. Itu kemungkinan besar ada informasi-informasi agar Mas tidak cemas gitu ya. Selanjutnya untuk untuk suatu masalah ini Anda bisa bercerita dengan saya kalau Anda perlu. Lalu selalu update informasi ya Mas ya, jangan lupa selalu hidup sehat, selalu cuci tangan begitu ya Mas ya. Lalu bisa Anda selalu waspada dengan keluarga, bisa waspada dengan lingkungan sekitar, tetapi juga jangan terlalu waspada karena itu juga takutnya bisa mengalami cemas yang berlebih ya Mas ya. Lalu Anda bisa menghubungi pembimbing spiritual seperti Mas dengan beragama apa? Islam ya, itu bisa dengan ustadz, itu bisa, atau siaran rohani gitu ya Mas ya. Baik, begitu terima kasih atas kerjasama Mas sangat baiknya Mas ya. Baik, untuk evaluasinya Mas itu mengalami cemas, namun dengan cara Mas bermain gitar, bermain musik atau bernyanyi dan mencuci tangan, melakukan hidup sehat itu bisa mengatasi kecemasan Mas gitu ya. Baik, kalau begitu besok saya akan kembali lagi atau nanti saya akan kembali lagi pada pukul 10. Apakah Mas bisa? Ya, bisa Pak. Kalau begitu di situ kita akan membahas mengenai suatu masalah yang saat itu Anda rasakan ya. Kalau begitu apakah ada yang ditanyakan? Mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana Mas perasaannya setelah dilakukan pengkajian ini? Lega. Sudah lega. Oh ya. Kalau begitu baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sekian. Kalau ada Bapak silahkan panggil saya di ruang stasiun. Kalau tidak, bisa banyak tamu yang di samping. Kalau begitu saya izin ya Mas ya. Selamat siang.